Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Bapak Ibu dimanapun berada? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, di video kali ini saya membagikan mengupdate mengenai soal-soal prediksi pretest PPG gitu ya. Ini kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini semua mapel ya, di mapel PIA, di mapel PAI ada, di mapel PJOK ada, di guru kelas ada gitu ya, dan semua mapel. Ini soal-soal yang sering keluar ya. Silakan Bapak Ibu untuk memahami. Pastinya Bapak Ibu sudah paham ya mengenai soal-soal mengenai materi-materi yang ada di pedagogik. Ini karena sekarang musim PPG ya. Ini PPG pretest PPG itu tanggal 9 apa tanggal berapa itu. Nah, silakan bagi Bapak Ibu yang siaganya belum diaktifkan, segera diaktifkan kalau masih bisa ya. Semoga bisa ya, masih bisa ada waktu, masih bisa diaktifkan, masih ada waktu untuk mengaktifkan. Kalau misalnya belum bisa, untuk bertanya kepada pengawas gitu ya. Bagi yang baru tahu channel ini, mohon subscribe ya, silakan subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga bermanfaat dan tidak ketinggalan mengenai materi-materi soal-soal baik P3K, PPG ya, pretest gitu ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang penting Bapak Ibu untuk terus untuk mengecek perkembangan P3K, perkembangan pretest PPG gitu ya, karena PPG sangat berarti ya, sangat penting gitu ya untuk menunjang sertifikasi gitu ya. Baik, sebelum dimulai ke soalnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut ke soal nomor 1. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang. Pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas, merupakan perkembangan anak pada tahap A, tahap sensori motorik, B, tahap praoperasional, C, tahap operasional konkret, atau D, tahap operasional konkret. Ini sama ya. Silakan Bapak Ibu untuk memahami ini ya, mengenai kemampuan bahasa anak mulai berkembang ya, masih statis itu pemikirannya gitu ya, belum dapat berpikir abstrak ya, belum bisa gitu ya, masih terbatas ya, masih keterbatasan. Ini perkembangan apa tahap sensori motorik, apa tahap operasional, apa tahap operasional konkret, atau operasional konkret. Ini apa maksudnya, ini ya, tiga ini ya. Jadi jawabnya yang tahap praoperasional ya, perkembangan gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut soalnya nomor 2. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik lisan ya, itu kalau lisan pendongeng, orator, penerjemah, dan lain sebagainya, maupun tertulis atau tulisan, sastrawan, penulis skenario, drama, film, fonologi, atau bunyi bahasa, semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik, atau penggunaan praktis bahasa. Menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan. Kalau misalnya kecerdasan itu kan ada kecerdasan bahasa, kecerdasan ruang gitu ya. Silakan Bapak Ibu untuk mengecek, untuk mengetahui itu mengenai apa itu kecerdasan ruang, apa itu kecerdasan bahasa, linguistik. Nah, ini di sini yaitu kecerdasan bahasa, linguistik ya, itu kecerdasan bahasa ya. Jadi ya, ini kalau misalnya ini nggak ada bacanya, jadi itu menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan bahasa karena di sini mampu menggunakan kata secara efektif, baik ya, baik lisan ya, maupun tertulis, dapat mampu
menggunakan kata-kata secara efektif gitu ya. Pokoknya kata kuncinya di situ. Seperti itu. Baik, kita lanjut soal yang nomor 3. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan A. Pengayaan materi pelajaran, B. Refleksi, C. Latar belakang peserta didik, atau D. Tes awal atau pretest. Nah, jadi untuk mengetahui awal, nah itu ya, untuk mengetahui awal apa pengayaan materi pelajaran, apa refleksi itu ya hampir sama ya. Para refleksi terlebih dahulu agar siswa dalam memahami pembelajaran direfleksikan dulu ya. Apa latar belakang peserta didik? Kalau latar belakang itu kita melihat peserta didik seperti ini dong, tidak ya. Atau latar belakang peserta didik itu kan bentuk dari sosial ya, itu berbahasa dari siswa belum ini belum itu, belum bisa ini, nah itu memang karakteristik siswa, latar belakang. Kalau latar belakang peserta didik ya memicu kepada karakter siswa. Nah, tes awal. Nah, kalau tes awal itu pretest. Jadi pastinya Bapak Ibu sudah mengetahui ya ini ya, untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Jadi kita itu harus melakukan tes awal. Nah, ini di sini antara B sama D itu hampir sama ya. Kalau pengayaan materi belum, bukan. Refleksi ya hampir boleh ya. Jadi tes awal gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Jangan terkecoh sama yang refleksi ya Bapak Ibu. Kalau misalnya di ABCN itu tidak ada pretest, berarti jawabannya yang refleksi. Seperti itu. Baik, kita lanjut soal nomor 4. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode kriterion referensi yang bukan merupakan tahap. Metode kriterion referensi adalah A. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya nilai 5, nilai 6 ya. Gitu. Misalnya 5,0 atau 6,0 gitu ya. B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut secara teoritis ya. Secara teoritis mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. C. Menganalisis kemampuan peserta didik, atau D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah yang nilainya jauh di bawah siswa penderita kesulitan belajar lainnya. Nah, di sini di dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar, yang dilakukan dengan metode kriterion referensi. Nah, di sini kriteria ya, metode kriteria yaitu menganalisis kemampuan peserta didik. Jadi kita dengan misalnya siswa mengerjakan sesuatu, mengerjakan soal gitu ya, ternyata dari belajarnya siswa itu dapat diketahui, oh ini belum bisa, ini belum bisa. Nah, itu ya. Nah, di situ silakan Bapak Ibu untuk mengetahui, untuk memahami metode kriterion referensi itu apa gitu ya. Baik, semoga bermanfaat dan semoga keluar dari pretest besok. Yang penting untuk belajar ya. Jadi ini di tes P3K bisa keluar juga. Baik, kita lanjut soal yang nomor 5. Dalam kompetensi pedagogi, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus, pastinya Bapak Ibu yang namanya guru ya harus menguasai pedagogi, harus menguasai karakter siswa, PTK juga gitu ya, harus menguasai itu ya, itu jika siswa ini ya, yang guru itu harus menguasai itu 4 kompetensi, salah satunya ya kompetensi pedagogik. Di sini di soal nomor 5, dalam kompetensi pedagogi guru menguasai teori belajar dalam prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus A. Melaksanakan
proses pembelajaran sesuai jadwal. B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. C. Menggunakan strategi pembelajaran. Atau D. Hanya menggunakan teknik pembelajaran. Nah, namanya guru ya harus menguasai teori kompetensi pedagogik ya. Jadi jawabannya sudah jelas ya. Jadi jawaban yang B. Baik, kita lanjut soal nomor 6. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil output dan sasaran target yang harus dicapai, dan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Neumann dan Logan tahun 2003. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. B. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur metode teknik pembelajaran. D. Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Itu jawabannya yang mana ini? Yang A. Menetapkan spesifikasi, kualifikasi tujuan pembelajaran. Nah, ya. Nah, profil perilaku. Nah, ini ya, di sini kata kuncinya yaitu spesifikasi dan kualifikasi hasil dan target, hasilnya dan targetnya gitu ya, yaitu jelas ya. Kita lanjut soalnya nomor 7. Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah membangun inisiatif individu, kemandirian dan peningkatan diri. B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. Atau D. Proses penyampaian materi secara verbal. Itu jawabannya yang B. Diskusi dan sharing. Baik, kita lanjut soalnya nomor 8. Pada kurtilas penyusunan kurikulum dimulai dengan penetapan SKL, standar kompetensi lulusan, berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan, lain A. Tantangan internal dan eksternal. B. Responsibility. C. Resources. Atau D. Deficit. Itu jawabannya yang A. Itu pasti ya, internal dan eksternal, dalam dan luar. Baik, kita lanjut soalnya nomor 9. Kurtilas proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Nah ini di sini pembelajaran dalam menggunakan pendekatan saintifik. Nah, ini pendekatan saintifik itu apa? Artinya yaitu apa yang A, apa yang B, apa yang C, atau yang D. A. Kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya, apa menyeleksi nilai dan budaya, dan lain sebagainya. Apa yang C. Belajarnya mendorong siswa mampu dan dalam mengamati. Nah, itu jelas yang C itu ya. Atau D. Mengembangkan kompetensi dasar berdasarkan pada prinsip akomodatif saling memperkuat. Jadi di sini pendekatan saintifik. Nah, kata kunci dari pada pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik yaitu pembelajaran yang mendorong, di situ ya, mendorong siswa ya, mampu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, menalar. Nah itu sudah, itu silakan dihafalkan ya, pastinya Bapak Ibu sudah hafal ya mengenai itu ya. Baik, kita lanjut soalnya nomor 10. Pembelajaran kurikulum memangku kepentingan itu ya, untuk menjamin revalensi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum
A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. Atau C. Menyeluruh dan berkesinambungan. Atau D. Beragam dan terpadu. Jadi nomor 10 yaitu menyeluruh, ya, menyeluruh dan berkesinambungan, bukan beragam ya, tapi menyeluruh. Jadi nomor 10 jawabannya yang C. Silahkan Bapak Ibu untuk memahami, menghafal ya, dihafal, yang penting paham ya. Kunci daripada menghafal yaitu untuk terus dibaca ya, diingat, hafal ya, ingat terus ya, dibaca, diingat, hafal nanti di luar kepala. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian ini 10 soal mengenai prediksi soal pretest ya. Ini kompetensi pedagogik umum ya, jadi semua mobile ada. Yang penting Bapak Ibu untuk terus semangat ya, terus berdoa, minta restu kepada orang tua, berdoa kepada ya, minta doa kepada orang tua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta restu kepada orang tua, minta doa kepada orang tua, maksudnya itu ya, agar orang tua mendoakan ya. Terus berusaha, berikhtiar ya, terus berusaha dan berdoa. Semoga apa yang Bapak Ibu guru inginkan, apa yang Bapak Ibu guru doakan, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Baik, apabila ada kesalahan, ada kekeliruan yang saya sampaikan, yang saya update ini ya, mohon untuk dibenarkan, berkomentar di bawah ini untuk saling membenarkan. Saya juga sambil belajar juga ya. Demikian, apabila ada kesalahan, ada kekhilafan, maaf yang sebesar-besarnya ya, seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.